langsung tanya sama dia, kira-kira Intan mau nggak kita bantu untuk bagaimana supaya mungkin dia pasti dalam situasi yang terguncang atau butuh banget bantuan hukum. Apa namanya, karena memang satu circle akhirnya aku mudah untuk mencari informasi Intan ini butuh bantuan atau enggak. Jadi di saat yang bersamaan saya lihat Instagramnya, aku langsung ngubungin teman-teman kajianku, ada yang kenal Intan enggak, bilang gitu. Terus ternyata memang teman-temanku ada yang kenal, dan salah satu temanku juga memang jagain anaknya. Aku langsung tanya sama dia, kira-kira Intan mau nggak kita bantu untuk bagaimana supaya mungkin dia pasti dalam situasi yang terguncang atau butuh banget bantuan hukum. Terus ternyata alhamdulillah Intan juga waktu itu langsung dihubungi sama kepolisian dari Polres Cibinong, dan alhamdulillah juga begitu saya berkoordinasi dengan pimpinan dari DPR, Pak Ahmad Sumidasko beserta Bang Habib dari Wakil Ketua Komisi 3 yang berkaitan dengan hukum, langsung gayung bersambut, dan aku juga langsung dikasih kontak sama Pak Kapolresnya. Jadi kita terus berkoordinasi untuk bagaimana supaya juga Intan bisa dapat keadilan yang sebaik-baiknya, dan alhamdulillah nggak butuh waktu yang lama. Langsung ada videonya viral tuh teh, langsung alhamdulillah gitu. Dan mungkin untuk kasus Intan ini memang butuh perhatian khusus, terutama untuk kita nih para perempuan, karena memang kan bukti dari CCTV itu memang dibutuhkan untuk kepentingan penyidikan yang harus serahkan kepada pihak kepolisian. Nah, iya, karena kalau enggak kan nggak mungkin bisa dinyatakan tersangka untuk si terduga ini. Ini alot nih, lumayan alot, karena emang aku juga harus menjaga marwah perempuan, di mana Intan juga sudah berhijab, di mana bukti CCTV itu juga memang Intan kalau tidak ada blurnya ya dia dalam keadaan yang tidak seharusnya gitu. Ya kita nggak bisa menyalahkan Intan karena memang itu tempat yang memang privasi pribadi. Aku rasa juga itu haknya Intan gitu, dan kita juga mungkin semua kalau punya CCTV dalam kamar juga sama lah kurang lebih ya. Jadi saya menjaga betul bagaimana supaya juga tidak terjadi permasalahan di kemudian hari. Dipastikan juga alhamdulillah ternyata Bapak Kapolres juga sangat baik sekali, sangat mengerti dengan keresahan Intan terutama ya, dan juga pasti sama kita ya, perempuan-perempuan ini yang nggak mau juga nanti malah jadi selesai satu, permasalahan berikutnya akan datang gitu ya, muncul. Dan juga memang walaupun memang di kepolisian memang ada kode etik dalam hal menangani kasus, tapi memang tidak jarang juga selama ini memang sering tersebar bukti-bukti yang memang harusnya menjadi kerahasiaan kepolisian tapi menyebar di halayak umum gitu. Jadi saya memastikan, saya minta kepada Kapolres untuk bisa menjaga. Terus kata Kapolres, itu kode etik memang kita kalau misalkan menyalahi kita menyatakan melanggar dan diberikan sanksi. Saya bilang nggak bisa, nggak cukup dengan itu. Betul. Alhamdulillah ya harus ada komitmen, dan alhamdulillah ya Kapolres juga masya Allah, alhamdulillah terima kasih banyak Pak Rio. Beliau benar-benar memberikan yang terbaik untuk Mbak Intan ya. Untuk ketenangannya gitu, kenyamanannya juga, karena dalam situasi sekarang ini kan Mbak Intan situasi yang mungkin secara mental juga dia, fisik juga sudah kena, mental juga kena, lahir batin lah ya, itu butuh memang ruang juga tidak mudah di BAP itu cukup lama waktunya, itu bikin stres juga, dan alhamdulillah juga bisa juga dibuat sedemikian rupa agar juga nggak terlalu membuat pressure untuk Intannya, dan juga Pak Kapolres juga alhamdulillah sudah bisa. Malah dia bilang menyiapkan tim penyidik semua perempuan
Dan aku juga alhamdulillah rabbil alamin, Bapak Supmi Dasko dan juga Bang Habib juga alhamdulillah menyiapkan pengacara-pengacara perempuan juga. Kalau Teteh sendiri udah berkomunikasi nggak sih, dan untuk kondisi terakhir Intan seperti apa? Ini aku kemarin itu kan aku nggak bisa ketemu kan. Jadi aku pas dari malam kemarin tuh kita ngurusin sampai kurang lebih jam 3 malam lah ya. Untuk urusan karena kan waktu itu Intan juga langsung di Polres kan. Sementara Intan bawa anak bayi dan memastikan supaya Intan juga jangan pulang terlalu dini hari ya, biar Hari juga kita bisa. enggak Intannya nggak sampai jam segitu, nggak sampai alhamdulillah. Dan karena memang Intan di rumah juga ada anak kecil juga 2 yang ditinggal, jadi alhamdulillah luar biasa deh pokoknya. Bapak Kapolres juga sangat baik sekali dan mengkondisikan supaya memang bisa proses penyidikan ini berjalan dengan baik lah intinya, dengan nyaman untuk Intan. Terus dan dipastikan juga insya Allah juga bukti dari CCTV-nya juga insya Allah tidak memakai ya insya Allah amanah lah gitu, insya Allah amanah tidak sampai tersebar. Banyak yang mengapresiasi langkah Teteh ya dengan ikut mengawal kasus ini kan. Kalau udah dikawal seorang Bapak juga dan anggota DPR juga, buktinya mendapat perhatian dan cepat ditindak ya. Seperti apa sih Teteh, maksudnya Teteh memang prihatin ya atas kasus-kasus KDRT seperti ini Teteh? Ya sebenarnya aku rasa kasus-kasus seperti ini ya, KDRT ini kan tidak hanya masalah fisik tapi juga verbal. Banyak sekali pasti sangat banyak sekali, tapi ya nggak semua orang berani speak up seperti Intan. Aku rasa harus diapresiasi para perempuan yang memang seperti Intan ini. Dan aku juga ya aku nggak menggobyok-gobyok perempuan yang lain, ayo speak up, nggak ya, semua orang punya kemampuannya yang berbeda gitu. Tapi aku punya mimpi yang lebih luas lagi. Mudah-mudahan aku juga punya wadah di mana bisa menampung para perempuan-perempuan yang mungkin mendapatkan penindasan khususnya dari pasangan gitu. Apa sih itu yang ingin Teteh sampaikan untuk khususnya pada perempuan-perempuan yang sampai saat ini udah mengalami tapi masih takut gitu Teh, karena mempertimbangkan kalau Intan akhirnya speak up karena sebelumnya dia mempertimbangkan anaknya ya, pada akhirnya dia nggak tahan juga. Ya aku rasa banyak hal karena mungkin bisa jadi karena hubungan dalam pernikahan itu kan memang itu hubungan personal yang mereka adalah para suami istri yang bisa ngerasain kan. Jadi saya rasa juga aku nggak bisa terlalu jauh kenapa mereka A, kenapa mereka B, kenapa mereka nggak bisa, kenapa mereka mampu, kenapa nggak bisa, kita bilang kayak gitu. Yang pasti untuk aku pribadi sebagai kaum perempuan yang juga seorang ibu dan juga seorang istri, pastinya sebisa mungkin pengen memberikan uluran tangan gitu untuk siapapun yang mungkin bisa aku bantu gitu. Itu aja sih. Oke, terakhir Teh, satu lagi ada Teh, ini lagi viral juga, semuanya udah speak up masalah hijab dilepas nih Teh paskibraka. Seperti apa sih kesedihan Teteh nih ngelihat para wanita ini harus dipaksa dibuka hijab gitu Teh? Ya itu bentuk menurut aku malah cacat ya, mencacati konstitusi ya. Karena para perempuan terus umat muslim di Indonesia yang mengenakan hijab adalah dia sedang melaksanakan ibadah sesuai dengan agamanya, dan itu sangat dilindungi oleh undang-undang, dilindungi juga oleh dasar negara kita, di mana dasar negara kita adalah Pancasila yang berdasarkan pasal Pancasila sila ke-1 yaitu ketuhanan yang Maha Esa, ya pasti semua dilindungi bagaimana dia ingin melaksanakan ibadahnya sesuai dengan agamanya masing-masing. Jadi kalau ya sedih aja, ya kecewa. Dan menurut aku bahkan kalau kita mau bandingkan dengan negara lain, di tengah-tengah negara lain udah melek mata, orang udah open minded terhadap hijab. Dan bahkan aku kemarin aja, aku setiap kunker, bahkan aku jalan ke luar negeri tuh luar biasa loh apresiasi terhadap kita nih perempuan-perempuan berhijab ini punya identitas. Oke. Gitu loh. Mereka tuh bener-bener respect banget, alhamdulillah. Bahkan aku ngerasa kayak wah aku tuh bener-bener aman loh dengan hijab ini gitu. Dan kenapa kok di Indonesia seperti ini? Ini menurut aku gak ada yang salah dengan dasar kita nih, Pancasila itu udah luar biasa gitu. Tapi kenapa jadi ada mungkin oknum-oknum ya yang punya alasan-alasan yang gak masuk akal menurut aku. Entah alasan yang juga saya rasa itu ya gak masuk akal aja gitu. Menjadi
apa ya, orang berpikir kok cetek banget gitu. Alasan seperti itu lantas bisa menyuruh anak-anak didik ini yang masa depannya juga insya Allah luar biasa nanti, seolah dikotak-kotakan gitu ya, bahwa oh paskibraka hanya mereka yang tidak berhijab gitu. Nggak boleh dong kayak gitu. Jadi sampein, mungkin kan Teteh punya power ya sebagai public figure dan sebagai anggota DPR gitu, akan membahas ini bersama teman-teman di DPR. aku rasa Karena sudah ramai banget. Tadi juga aku lihat foto di Irfan Hakim, ada dia foto pakai hijab pas sekolah, pas dia pakai itu udah lagi kayak itu sedih gitu mukanya. Teh lihat nggak Teh? Ada fotonya Teh? oh belum Ada Teh fotonya. Iya Teh, bentar. nggak perlu ngomentarin orang. Oh, enggak sih maksudnya sampai mungkin yang dirasa malu kali apa gimana gitu Teh. Ya Maksudnya sampai inti malu kayak gitu tuh Teh. ya intinya menurut Teh, aku bentar, ini buat Teteh lihat aja tuh. Dia kayak dia bangga satu sisi tapi mungkin malu gitu Teh. Gimana Teh? ya menurut aku ya sedih, malah menurut aku ya. Iya sedih. Sedih gitu. Pada saat orang memutuskan untuk berhijab itu memang kan banyak proses menurut aku. Itu yang perlu dihargai. Saat dia memutuskan dia berhijab dan orang lain dengan alasan tertentu yang alasannya subjektif ya, udah pasti subjektif gitu. Dengan alasan subjektif dan dengan cara yang tidak bijak meminta untuk mencopot hijabnya, tentu itu hal-hal yang mencederai lah menurut saya. Tidak hanya hati para perempuan paskibraka ini, tapi juga kita para perempuan di Indonesia gitu.